dorongan prasangka baik aja punya impact segitu gede, gimana yang sholat, gimana yang puasa, gimana yang setelah saya ngeliat itu semua banyak, how human understand themselves sedalam ini. Kita nih di panggung sandiwara kok. Ketika saya punya kecurigaan gitu, ini game ini, fun ini Yon saya maaf ngomong ini prank bullshit ini hidup ini kayaknya serius-serius amat ini tapi cuman prank ini. Ternyata di Quran keluar kalimatnya, hidup itu hanya senda gurau. Oke, serius ini, senda gurau. In your eyes Tuhan tuh very very benevolent, sayang dan penuh rasa cinta. Karena kalau di mataku nggak gitu soalnya. Karena ada gini juga di Islam, Tuhan itu berlaku sesuai sangkaan hambanya. Kalau siapa seneng melihat Tuhan itu seperti iseng banget dan love to love. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi sekarang ini Tuhan di matanya Noeleto itu seperti apa? Tuhan itu seperti saya memperlakukan Bapak itu tadi loh, konstanta. Anything that I do not know itu di-handle sama Tuhan dan Tuhan yang tahu. Dan ternyata dalam diri saya banyak yang saya tidak tahu. Means Tuhan juga ada dalam diri saya ini. So good. Ya. Yeah. Aku hanya tahu 8 atau 9%. Sorry. Ada penelitian Benjamin Libet namanya. Dia penelitian tentang siapa yang membuat decision dalam otakmu dan kamu sadar decision itu diambil kapan. Dari penelitian Benjamin Libet, yang ada yang bantah juga pastinya namanya eksperimen science ya. Dia kesimpulannya gini, sebelum kita menyadari keputusan itu sudah diambil beberapa milisecond sebelumnya. Wow. Itu punya profound impact. So, apakah kita bisa ngambil decision atau decision sebenarnya diambilkan yang kita baru sadar kemudian? So good. Kan gitu. Terus kemudian jadi gini, Kalau kita baru otak sudah ngambil keputusan baru kemudian kita sadar keputusannya. So that's not free will where free will is. Itu predestined. Yeah. Predestined. Tapi kalau nggak ada free will experience nggak autentik nih. Di mana letak free willnya kemudian? That's good. Saya mempelajari lebih lanjut lagi. Gimana sih prosesnya? Ternyata keputusan yang diambil itu berdasar dari presumsi mesin otak yang sudah kita bangun. Cara membangun mesin otak itu adalah dengan memaknai experience. Means free will kita itu bukan pada decision, tapi cara memaknai experience. Karena semua experience bisa dimaknai positif dan negatif. Dan saya ngelihat semua agama itu ngajak kita untuk berprasangka baik terhadap semua experience. Wow. Means dia membawa kita untuk membangun sebuah mesin agar membuat decision yang tepat untuk future nih. Wow. Tapi caranya melihat experience ke belakang nih. Karena main didesain bukan untuk predict future, tapi untuk memaknai what's already happen. Dan kita udah diberi guide sama agama, berprasangka baik tuh. Kamu cari bagusnya. Di kultur juga gitu. Misalnya orang Jawa patah kakinya, untung kakinya bukan tangannya juga. Patah tangan sama kaki, untung bukan lehernya. Itu try to find a way untuk melihat positive things yang pada sesuatu yang terjadi. Ternyata itu punya profound impact pada brain kita untuk membuat decision. Kalau ngurut dari Benjamin Libet itu tadi, aku lebih paham. God damn, ini segini banyak yang kita tidak tahu dan dibocorkan oleh agama nih. That's so good. Kalau agama kan cuma ngomong, ayo tuh berprasangka baik. Kalau dia jelasin proses neuroscience-nya, gak akan paham nih orang ini. That's good. Sehingga saya kemudian punya kecurigaan pada semua ritual itu. Pasti ada ritual-ritual, pasti ada gunanya semua nih. Kalau cuman dorongan prasangka baik aja punya impact segitu gede, gimana yang sholat, gimana yang puasa, gimana yang setelah saya ngeliat itu semua banyak, ini gak mungkin human nih. Ini how human understand themselves sedalam ini. Ini pasti ada, karena ada hal-hal yang disuruh masih belum punya jawabannya. Dalam tanda petik ya. Ini masih future nih kita pahamnya. Means ini ada divine intervention. Ini ada pencipta produknya ngasih manual untuk human. Tapi kan ada gini, kenapa nggak dikasih manualnya aja?
Kan itu pertanyaan, kenapa gak dikasih manual, habis itu didetailin didetailin aja, caranya gini-gini aja. Itu kemudian ada paradoks juga gini, karena kalau untuk kamu paham sesuatu, kamu harus punya presumsi dulu. Kita harus belajar bahasa untuk bisa memahami bahasa. Betul. Padahal ketika belajar bahasa, kita otomatis belajar belief nih. Belajar belief. Pasti kita ngambil belief toh kalau kita belajar bahasa. Oke. Otomatis kita ngadopsi aksioma dari ketika kita belajar bahasa. Oke. Artinya untuk memahami sesuatu kita harus paham sesuatu dulu nih. Ya. Jadi kesimpulannya kan gini, ketika kita lahir itu kita adopsi belief secara serampangan untuk understand things. Itu karena itu dasar untuk understanding. Jadi salah satu gunanya experience itu adalah ketemuan kita. Analoginya gini, kita baru lahir, ketemu kayu, dibikin pintu, ketemu kayu, dibikin jendela, ketemu ini dibikin atap, rumah gubuk tapi it's a home. Oke, rumah pemahaman saya menyebutnya. Terus hidup semakin banyak experience, jelek ini pintunya kayak gini, rapuh ya. Oke, tak ganti pintunya, jadi better, pintu besi, tak ganti gentengnya. So life is self improvement dari adopsi awal kita lahir itu tadi loh. Karena untuk bisa tahu ada pintu, kita harus bangun rumah duluan nih, jelek-jelekan. Kan gitu. Kalau tanpa ada rumah yang buruk sebagai contoh, kamu dikasih tahu, pintumu harus bagus. What the hell is pintu? Kan gitu kemudian. Apa pintu, apa tiang, apa jendela, gak tahu. Jadi kita harus punya duluan. Jadi ketika lahir kita ngadopsi sembarangan, punya rumah pemahaman, dan setelah itu lagi renovasi dikit-dikit rumah. Dan menurutku proses life sampai mati itu adalah membangun rumah pemahaman menjadi lebih bagus, lebih bagus itu tadi. Dan kita hanya dipertemukan oleh barangnya. Dan pertanyaannya gini, yang mempertemukan siapa? Pasti yang punya investasi pada life ini dong. Kan gitu kemudian. Oke, jadi kita nih di panggung sandiwara kok. Ketika saya punya kecurigaan gitu, ini game ini, fun ini Yon saya maaf ngomong ini prank bullshit ini hidup ini. Ini kayaknya serius-serius amat ini tapi cuman prank ini. Ternyata di Quran keluar kalimatnya, hidup itu hanya senda gurau. Oke, serius ini. Oke, senda gurau. Tapi orang main bola itu basicnya game. Tapi yang main bola gak ada yang gak serius. Bercanda, serius semua. Serius semua. Itu my approach to life. Understanding bahwa ini semua game, tapi serius. Tapi game loh ini, fun-fun aja lah. Basically. Terus. Dan di game sendiri juga ada level 1, level 2-nya, ada bossnya, ada kalau misalnya sampai kalah lu bakal mati dan harus continue lagi, lu kehilangan nyawa, that's game. That's the gitu. game. That's the game. Gitu. Indonesia tuh paling dulu pas kamu lahir ya, milih difficulty-nya medium lah, nggak hard banget. Kalau hard atau brutal lahir di Somalia sana mungkin, atau Afrika Selatan sana brutal gitu. Kalau easy mungkin ya di Australia, easy ya di Singapura itu easy. Di sini medium lah, nggak berat-berat amat. Game-nya ada. Bro, gue suka banget konsep ketika science akhirnya ngerti apa yang dibicarakan oleh kitab suci. Itu gue suka banget. Maksudnya momen dimana ternyata sang pencipta ketika memberikan aturan-aturan atau manual book ini ternyata ada maksudnya gitu. Dan maksudnya kalau misalnya gue interpretasinya, maksudnya itu karena dia emang sayang dan cinta banget sama kita. Produknya ini atau ciptaannya. Nah, jadi contoh banget deh, sekarang nih kalau misalnya gue ngeliat sebuah aturan yang ada di Alkitab atau misalnya di Quran gitu ya. Ketika gue melihat sebuah aturan, sebuah ritual, kamu harus ngelakuin ini dan ini. Itu gue ngelihatnya analoginya seperti ketika anak gue lagi mau nyebrang jalan, gue ngasih dia aturan. Lu harus ngelihat kiri, kanan, kiri sambil bilang no car, no car, no car. Habis itu lu nyebrang jalan. Itu sebuah aturan yang gue terapin. Karena apa? Karena gue sayang banget sama anak gue dan gue gak pengen dia mengalami kecelakaan. Tapi kalau misalnya dia gak nengok kiri kanan kiri dan ngomong no car, ketika dia
nyebrang jalan, dia akan ketabrak mobil gak? Most probably enggak gitu. Tapi ada 50% chance di mana dia mungkin ketabrak mobil. Dia tidak mendapatkan 100% perlindungan ketika dia nyebrang jalan tanpa mengikuti aturan dari gue, ayahnya gitu. Jadi, you know what I mean where I'm going with this, right? Jadi maksudnya aturan-aturan yang ditaruh di Quran, di Alkitab gitu, dan di kitab suci lainnya, gue ngerasa sebenarnya itu Sang Pencipta udah ngasih owner's manual yang sangat jelas banget supaya kita hidup 100% tanpa ada rasa ketakutan karena kita sangat dilindungi. Tapi kitanya aja yang ngeyel, alah ini mah berlaku buat 3000 tahun yang lalu, ngapain kita ikutin sekarang. Padahal sebenarnya sampai akhirnya seorang neurologis bakal bilang ternyata ini maksudnya, dan kita bisa ngekonekin itu ke kitab suci, kita langsung yang oh berarti Tuhan sayang ya sama kita ya. Mungkin omongan saya sebagai diragukan sebagai saintis ya. Jangan ambil omongan saya. Maksudnya coba cari orang yang namanya Francis Collins. Itu debat sama Richard Dawkins di New York Post. Ateis ya kalau Richard Dawkins. Richard Dawkins sangat ateis. Yeah. Francis Collins itu sama-sama biologis. Dia yang ngelit research genome. Oke. Angkat dari ateis justru endingnya ke agama. Dan dia punya argumentasinya juga. It's a game interesting. Coba aja cari lebih jauh tentang Francis Collins itu. Francis Collins. Saya kenapa tadi senyum-senyum? Karena in your eyes Tuhan tuh very very benevolent. Sayang dan penuh rasa cinta. Tapi kadang-kadang ada tough love-nya juga gitu. Karena kalau di mataku gak gitu soalnya. Exactly, itu yang gue pengen nanya tadi kan. Karakter Tuhan di mata lo itu seperti apa? Tuhan itu, kalau saya seneng melihat Tuhan itu seperti iseng banget dan love to love. Udah gitu. Gini, karena misalnya gini, ketika ada argumentasinya Tuhan kok jahat. Misalnya gimana? Memberi disaster. Bencana alam, misalnya bencana alam. Itu Tuhan gak baik sama kita. Saya ngeliat gini, anatomi baik buruk, jelek, sesuai atau tidak, itu human centric loh. Kamu gak bisa narik itu ke human centric cara pandangnya Tuhan. Karena dia omnipotent. Omnipotent itu gak ngalami baik buruk. Karena everything is inside the omni itu hanya experience berbeda. Love itu juga duality loh. Love to self sama love to other. Itu sama-sama love yang lengkap. Agama sendiri tidak rekomen love self lebih gede daripada love others. Tapi itu love nonetheless. Ya. Kan itu? Ya. Karena kalau kelengkapan Tuhan pasti mengalami itu semua. Kalau kelengkapan Tuhan enggak cuman love. Yang bukan love others saja, juga love self yang kemudian di manusia manifest menjadi egois, manifest sampai bisa nginjek orang lain. Yang kita semua kategorikan sebagai buruk. Ya. Tapi Tuhan bisa melihat itu sebagai ekspresi of love yang memang memilih self. Ya. Saya bahkan melihat surga neraka itu cuman pembagian kurikulum itu kok. Yang mau belajar love self duluan itu masuknya neraka. Kamu belajar karena kalau mau melihat itu semua akar dari dosa kan love self duluan daripada love others. Oke. Apakah kalau mau nge-track ya dosa ini gimana sih? Ya. Tapi itu akarnya sama, akarnya love self kan. Love self. Kalau ego. yang love others itu dianggap sebagai pahala semua konsepnya. Ya. Kita simplifikasi seperti itu, terus kemudian neraka adalah kumpulan orang love self, surga adalah kumpulan orang love others. Kebetulan mereka dikumpulkan dalam satu kelas untuk learn the fullness of love. Terus kemudian next stepnya belajar yang other things lagi. Sepemahaman saya gitu. Karena di manusia yang kita alami kan sangat-sangat limited. Dan perspektif kita yang membuat duality. Every duality itu gelaran dunia. Karena pada gelaran yang lebih tinggi adanya unity. Karena kita don't understand unity, artinya kita belum understand God. Kita belum bisa reach God itself. Karena kita masih pada posisi duality. Whatever that's it. Jadi karena life di reality ini itu markernya duality. Tinggi, rendah, siang, malam. Betul.
Baik buruk. Baik buruk. Baterai pun positif negatif. Ya. Dan menurut saya kalau Tuhan pasti nggak duality. Betul. Tuhan pasti unity nih. Pada konsep bahwa semua unite jadi satu karena dia omni. Satu-satunya terus konklusi dari bahkan bukan satu. Bahasa esa tunggal. Karena kalau satu itu imply ada dua gitu. Bahkan ngomong Tuhan itu salah. Ngomong A itu salah ngomongin Tuhan. Karena ketika kita ngomong A, kita ngomong B. Ketika kita ngomong Tuhan berarti gak ngomong coaching. Ya. Kita make a choice untuk express Tuhan aja gak akurat. Walaupun itu heuristically good enough for us to be useful. Karena kita manusia yang terbatas limited. Kita butuh lah gitu. Ya butuh lah itu kan to be useful. Sure. Tapi itu bukan the truth-nya dalam tanda petik lah. Itu perspektif kita. Jadi dan kalau itu Tuhan sebagai benevolent, karena ada gini juga di Islam. Tuhan itu berlaku sesuai sangkaan hambanya. Sangkaan hambanya. Ketika di forum di Surabaya itu aku ditanyain sama seseorang yang pakai full jilbab. Cadar gitu ya. Dan dia ngomong, saya itu perempuan tapi merasa sangat laki-laki. Sama saya sampai berusaha kayak gini. Karena saya tahu itu dosa di agama. Dia bilang, saya sangat pengen jadi perempuan. Tapi saya ke toilet perempuan aja merasa bersalah. Dan ini pertanyaannya, apakah Tuhan hanya membuat saya untuk masuk neraka? Saya gak punya otoritas sama sekali untuk ngomong surga neraka, dosa pahala. Apalagi punya empati ngalami seperti dia. Ya. Semua judgementku gak valid. Lu punya otak analytical, lu punya otak scientific. Ya, kalau misalnya gue taruh lu di rumah tangga Stephen Hawking, lu bakal menjadi seorang yang benar-benar luar biasa banget. Tapi gue taruh lu di rumah tangga Cak Nun. Yang dari kecil seniman. Exactly. Oh gitu.